Suara petir menggelegar disertai kilatan cahaya menerangi langit. Suara angin menderu terdengar samar teriakan manusia di kejauhan. Kamera perlahan memperlihatkan hamparan tanah gersang, sisa-sisa bangunan yang hancur, dan sebuah patung batu yang menyerupai sosok manusia. Bayangkan, sebuah kota yang dulu megah kini hanya tersisa puing-puing. Sebuah peradaban yang hancur dalam satu malam, ditelan oleh murka langit. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Mengapa mereka dibinasakan tanpa sisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah berikut kami akan mengangkat kisah Nabi Lut dan kaumnya yang durhaka kepada Allah dan utusannya. Kaum Nabi Lut adalah kaum yang pertama kali melakukan kemaksiatan di muka bumi, yakni melakukan hubungan sesama jenis. Kemaksiatan yang dilakukan kaum Lut sudah di luar batas, hingga Allah menurunkan azabnya saat fajar menyingsing, yakni perkampungan Lut dijungkir balikan dan dihujani batu api, yang hingga sampai saat ini semua tinggal sejarah dari peradaban yang rusak dari kaum Lut. Lalu, di manakah kota Sadem itu? Mengapa sampai kota Sadem diazab Allah dan hanya menyisakan puing-puing? Mari simak kelanjutannya. Asal-usul Nabi Lut. Nabi Lut bukanlah seorang pria biasa. Ia berasal dari keturunan yang mulia. Lut bin Haran adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya, Haran, adalah saudara kandung Ibrahim. Mereka berasal dari negeri Ur, Mesopotamia, di wilayah yang kini dikenal sebagai Irak. Sejak kecil, Lut tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketakwaan, belajar langsung dari pamannya, Ibrahim, yang kala itu tengah berdakwah melawan penyembahan berhala di negerinya. Ketika Nabi Ibrahim hijrah ke tanah Kanaan Palestina, Nabi Lut ikut serta bersamanya. Tak lama setelah itu, Allah memilihnya menjadi seorang nabi dan mengutusnya untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di sebuah kota bernama Sadem yang terletak di wilayah Laut Mati saat ini. Kota ini dikenal sebagai tempat yang subur dan makmur, tetapi tersembunyi di balik kemakmuran itu adalah sebuah kebejatan moral yang belum pernah ada sebelumnya di muka bumi. Negeri Sadem dan kebejatan kaumnya. Sadem dan Gomora adalah dua kota yang sangat makmur. Namun, di balik kemewahannya, penduduknya terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Mereka melakukan tindakan keji yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laki-laki tertarik kepada sesama laki-laki, dan perempuan kepada sesama perempuan. Perzinaan dan dosa dilakukan secara terang-terangan di jalanan. Mereka menolak fitrah manusia yang telah Allah tetapkan. Ketika Nabi Lut tiba di sana, ia melihat langsung kehancuran moral mereka. Dengan penuh kesabaran, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan menyeru, "Wahai kaumku, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum kalian? Sungguh, kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang melampaui batas." Namun, apa yang dilakukan oleh kaum Sadem? Mereka menertawakan seruan Nabi Lut. Mereka bahkan mengancamnya dan berkata, "Usirlah Lut dan pengikutnya dari negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang sok suci." Kaum Sadem semakin durhaka, hari demi hari berlalu, tetapi kaumnya semakin tenggelam dalam maksiat. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Lut, tetapi juga menantangnya. "Jika memang Tuhanmu akan mengazab kami, datangkanlah azab itu sekarang juga." Nabi Lut merasa sedih dan putus asa. Ia melihat kebinasaan di depan matanya, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Hanya sedikit orang yang mengikuti ajakannya, dan bahkan istrinya sendiri termasuk di antara kaum yang menolak kebenaran. Pada suatu malam, datanglah 3 orang pria tampan ke rumah Nabi Lut. Mereka adalah malaikat yang diutus Allah. Tetapi Nabi Lut belum mengetahuinya. Wajah mereka begitu rupawan, sehingga kabar tentang kedatangan mereka segera menyebar ke seluruh kota. Kaum Sadem yang telah lama kehilangan akhlak, berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut dengan niat buruk. Mereka mengetuk pintunya dengan keras dan berteriak, "Wahai Lot,
bawalah tamu-tamu itu keluar, karena kami ingin mendatangi mereka. Wahai Lot, jangan takut, kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menyentuh kami. Pergilah dari kota ini sebelum fajar menyingsing, karena azab akan segera datang. Langkah mereka tergesa-gesa, karena mereka tahu bahwa azab akan segera tiba. Para malaikat memberi peringatan kepada Nabi Lut dan keluarganya. Mereka harus segera meninggalkan kota tanpa menoleh ke belakang. Hanya istrinya yang akan tertinggal karena ia termasuk orang-orang yang durhaka. Saat malam semakin larut, Nabi Lut dan pengikutnya pergi meninggalkan kota. Namun, istrinya yang selama ini diam-diam membela kaumnya, menoleh ke belakang karena rasa penasarannya. Seketika itu juga, ia berubah menjadi batu, tertimpa hujan belerang yang jatuh dari langit. Ketika fajar menyingsing, kota Sadem diguncang gempa dahsyat. Tanah di bawahnya terbalik, sehingga yang tadinya di atas menjadi di bawah. Dari langit, hujan batu belerang turun dengan dahsyat, membinasakan seluruh penduduknya. Jeritan dan tangisan mereka menggema, tetapi semua sudah terlambat. Kota yang dulunya makmur kini menjadi tanah mati, tak berpenghuni, dan tenggelam di dasar laut mati seperti yang kita lihat hari ini. Setelah azab berlalu, Nabi Lut dan pengikutnya melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang lebih aman. Mereka bersyukur karena Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Kisah ini menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa kesombongan dan kemaksiatan akan membawa kehancuran. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.